semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sri Marleni Pasaribu. Saya dari kelas MP 4. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang sholat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui daring atau online ini. Semoga pembelajaran kita ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah ibadah yang paling pertama dan utama yang akan dihisab di yaumil akhir kelak. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ialah sholat yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang waktunya telah ditentukan, yaitu sholat 5 waktu. Sholat sunnah ialah sholat yang tidak diwajibkan, tetapi jika mengerjakannya mendapatkan pahala. Contoh-contoh sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, istiqoroh, dan lain-lainnya. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah atau suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti sholat, puasa, naik haji, membaca Al-Quran, jihad, dan lainnya. Pengertian sholat. Sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Satu dalil yang mewajibkan sholat. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat antara lain surah Al-Baqarah ayat 43 yang berarti, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau ruku bersama-sama orang-orang yang pada ruku. Syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas, suci seluruh anggota badan dan pakaiannya, menutup aurat laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh badannya kecuali muka dan 2 belah telapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Rukun sholat. Yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dengan tumainah, dan membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, i'tidal dengan tumainah, membaca Rabbana lakal hamdu wa mi'us samawati wa mi'al ardi wa mi'al masjidani syai'in ba'da. Kemudian sujud dengan tumainah dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Duduk antara 2 sujud dengan tumainah dan membaca Rabbi firli warhamni wajibuni wajibni wadini wahafini wa'fu'ani. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumainah dan membaca tasyahud akhir. Kemudian salawat Nabi, mengucapkan salam dan tertib. Itulah rukun dari sholat. Keempat, hal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhadas, baik besar ataupun kecil. Kedua, terkena najis tidak dimaafkan seperti jilatan seekor anjing. Ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf. Terbuka auratnya. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan dan minum meskipun sedikit. Bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Tertawa terbahak-bahak, mendahului imamnya 2 rukun, murtad atau keluar dari agama Islam. Sunat dalam mengerjakan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunat, yaitu sunat abtal dan sunat hayat. 1 sunat
Sunnah abad yaitu membaca tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, membaca qunut pada salat subuh dan salat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Sunnah hayat mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika berdiri dari ruku. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan kiri ketika berdekap atau sedekap. Kedua, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram, membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Al-Fatihah, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat pertama, mengeraskan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca samiallahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir. Duduk iftirasi dalam semua duduk salat, duduk tawarruk atau bersimpuh pada waktu tasyahud akhir. Makruh salat. Orang yang sedang salat dimakruhkan ketika menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud, menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan matanya, menengadah ke langit, menahan hadas, berludah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyukan sholat. Hal ini merupakan yang dimakruhkan dalam sholat, yang apabila dilakukan tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi pahala dari sholat tersebut. 7. Hal-hal yang mungkin dilupakan dalam melaksanakan sholat. Mungkin pula ada hal-hal yang dilupakan, misalnya lupa melaksanakan sholat fardu, lupa melaksanakan sunat abad, lupa melaksanakan sunnah hayat. Jika yang dilupakan itu fardu, maka tidak cukup diganti sujud sahwi. Jika orang tersebut telah ingat ketika ia sedang sholat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya, atau ingat setelah salam. Sedang jarak waktu yang sebentar, maka wajiblah ia menunaikan apa yang terlupakan. Lalu sujud sahwi atau sujud sahwi karena lupa. Kedua, jika yang dilupakan itu sunat abad, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan sholat itu hingga selesai, dan sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi. Ketiga, jika yang dilupakan itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunat dan letaknya sebelum salam, dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan hendaklah ia sujud sahwi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nama ya tadi apa itu ya?